Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah. Kini kita lanjutkan mengaji awak surah Al-Maidah ayat ampe 5 ayat 55 leh. 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Sadaqallahul azim. Kita tambah saja deh. Kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 55, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Sesungguhnya yang memberikan pertolongan kepadamu itu adalah Allah dan Rasulnya Allah. Kalau awak meminta pertolongan, tentu meminta tolong awak dan akan memberikan awak pertolongan. Kalau awak meminta tolong hanya kepada makhluk punya keterbatasan, diri aja lebih bisa tolong lain. Maka diingatkan Allah Ta'ala hanya sesungguhnya yang bisa memberikan pertolongan itu di dunia dan di akhirat Allah dan Rasulnya Allah. Dan satu lo memberikan pertolongan dalam pergaulan kehidupan awak adalah orang-orang yang beriman. Artinya kalau kau memilih kawan, tentu kawan dan akan menyelamatkan awak. Tu patang kaji awak mah kau memilih teman yang menguatkan iman. Jangan berteman kepada orang yang menjauhkan dari iman. Karena mencelik contoh karena sudah mencelik tua karena manang, ada faktanya orang yang dekat dengan Nabi mengaku Islam lalu kemudian pengaruh dek kawannya tinggalkan Islam murtad. Mangko kalau dilihat dari ayat sebelumnya kan ini hai orang-orang beriman, ada orang yang murtad di antara kamu dari agamanya, keluar dari Islam. De maharoan kok bagawa aja orang non muslim tu kok kah tak tolong loe, kok kah selamat loe, tapi nanti jadi ya karam dan sudah terjerumus. Maka dikunci oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 55,
Sesungguhnya yang akan memberikan pertolongan kepada kamu itu adalah Allah dan Rasulnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, mewujudkan ana wa inginkan. Mimpi-mimpi awak, apa ngana awak, memintalah ke Allah Ta'ala. Allah akan menolong. Tentu meminta dingin Allah Ta'ala. Kalau kamu ingin permintaanmu dikabulkan, kabulkan dulu syaratnya. Syaratnya beriman kepada Allah. Kan dingin tuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya tentang aku, kata Allah, aku dekat. Dekat apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, aku akan perkenankan doa orang yang mau berdoa. Tapi syaratnya faliyastajibuli, hendak dulu kamu mengabulkan, melaksanakan apa yang aku perintahkan. Nah, kalau latakan itu beriman pula kepada aku. Maka undang-undangnya surah Al-Fatihah yang awak baca dalam solat, ayat yang keberapa tu? Ayat nan ke 3. Ayat kampe. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kampe ya. Ketika awak menyebut iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami sembah ya Allah. Itu adalah kewajiban awak menyembah Allah. Haknya Allah untuk awak sembah. Hak dia Allah untuk disembah, kewajiban dia awak untuk menyembah. Maka di dalam hadis kursi itu, ketika awak membaca iyyaka na'budu, dijawab Allah Ta'ala, hadza baini, iko bagian ambo. Nangka disembah ambo, yang akan disembah aku, itulah. Itu kata Allah di dalam hadis kursi. Wa iyyaka nasta'in, ketika orang baca hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, itu adalah bagian hambaku. Berarti itu untuk awak lah. Kalau soal iyyaka nasta'in itu hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Jadi Allah menyebutkan wali abdi masa'ala, untuk semua hambaku aku akan kabulkan semua permintaannya. Itu kata Allah di dalam hadis kursi. Jadi tinggalnya bagi awak memantapkan dalam diri awak seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 55, sesungguhnya wali kamu yang memberikan pertolongan kepadamu, yang menguasai kamu itu adalah Allah. Tak boleh lapih tu, tak boleh awak bersyirikat kepada yang lain. Kalau seandainya bicara soal memberikan kesembuhan kalau awak sakit, saya nak cegahan. Dokter mengakar joy. Itu kalau dokter karajo mau bean nyoba raja nyo kaleko sakit ko be. Itu tugas dokter. Tapi untuk menyembuhkan itu adalah Allah. Bertemu keinginan manusia dengan kehendak Allah, itu nan taufik itu tadi. Jadi wabillahi taufik itu artinya bertemu karanda awak dengan keputusan Allah. Wa ingin sehat, Allah menyehatkan. Bertemu itu dapat taufik wa. Jadi dalam hal karena ada kaitan dia dengan ayat sebelumnya bicara soal wali kasihan, orang bukan pindah ke agama lain, pindah ke kelompok lain seolah-olah nan di sabalah tu kamanya lamayan pulau, seolah-olah nan di sabalah tu kama nolong pulau. Kiroi kenyataan nak do bisa minta tolong selain kepada Allah. Kan ada anak dari Nabi Nuh, namanya si Kanaan. Ketika lah mulai naik air banjir bak gadang tu,
Kan Nabi Nuh membuat kapal. Naiklah orang beriman di kapal tu. Naiklah segala hewan yang lain-lain di kapal tu. Kira yang nak hendak naik dah. Dia jangan naik. Wahai Kanaan, naiklah kata kapal ko. Dia betapa tinggi, karam engkau beko, tenggelam engkau beko. Aja dengan ongeh di Kanaan ke tadi. Kau tinggi dia panjang batang kayu ko gaya. Dia nak kira bukit tu nak kamu nolong bukit tu turun nak kamu nolong batang kayu tu duduk. Yang maha memberikan pertolongan itu hanya Allah. Mandakilah kepada Allah, patuhlah ke perintah ayah. Dan ayah kerajaanku karena perintah Allah. Hendak kalau bertinggi dipanjang dan lebih tinggi je lain. Kalau ada hutang kayu narana dipanjang lebih tinggi je lain. Itu macam lihat contoh tak tu ternyata apa yang terjadi? Ayah bertambah tinggi, lalu kemudian inyot tenggelam. Dikira bukit nang kama nolong disangko batang kayu tinggi nang kama nyelamainnya. Ternyata ndak ada makhluk yang memberikan keselamatan. Itu. Jadi kalau didalami jelai lebih mendalam, dimasukkan ke dalam paham awak. Hanya kepada Allah tanpa kita mengadu. Allahus Samad. Allah tanpa kita mengadu. Kalau mengadu kerana lain, kan manusia awak mengadu manusia kau sendiri. Dia tersalah mainan mau ada. Manusia barana ka kayu barana ka bagai, non mati je. Jadi harta banyak lu tentu membuat menyelamatkan orang. Oh populer, terkenal, viral dan segala macam belum bisa tentu itu menyelamatkan. Orang raja bana, presiden bana, ternyata justru dengan jabatannya itu lu bisa jatuh. Dengan harta banyak lu tentu lo harta itu kan menyelamatkan. Kadang-kadang dia harap tolong ke kabar perkara. Ale dicaliak jo dalam konteks populer atau ancak. Nan ancak ternyata nak selamul nan ancak. Ibu-ibu kau mak kau dulu kau kan manis-manis kan nak. Ketika ganti kami padek lah sedoi. Kau kini masih manis kau masih ada leh manis tu kan. Nak dorong lain. Itu kan gambaran tuh betapa seiring dengan pertambahan usia laban suansu apa kurang. Laba kurang-kurang serejangnya elakan dua. Gigi lah gugu. Mato lah kabuan. Duduk lah monjunju. Awak lah cok kubu. Lalu lah tidak kuat. Ada ket semua. Lah dekat betul kubu. Alah apa awak ya. Tuntutlah takana ada awak tahu. Nak do nak menolong, nak do kan menyelamatkan kecuali Allah. Lalu kemudian awak panggalo nak menyelamatkan awak tu pahala awak. Wak panggalo amal ibadah awak. Rasul yang kacukui jo pahala awak kerajuan kole. Oh, dengan awak lain beribadat ko je mungkinlah selamat awak rasuai. Tak bisa awak sombong dengan itu. Kadang ibadat awak ada rasa sombong, ada rasa tak ujub, ada rasa ria. Mangko dengan rahmat dari Allah, itulah yang akan berikan pertolongan kepada awak. Mangko di bulan Ramadan 10 pertama ko awak minta tawih kepada Allah. Allahumma arhamni, boleh pakai wali daya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa minta rahmat Allah. Fadlan min Allah wa ni'matan wa rahmah. Itu wa minta tu karunia dari Allah. Fadlan min Allah, karunia dari Allah. Wa ni'matan wa rahmah, nikmat dan rahmat. Banyak orang dalam mukadimah itu karunia, nikmat dan rahmat dari Allah. Karena dengan kasih sayang Allah lah, karena dengan karunia Allah lah yang akan bisa mengantarkan awak sampai ke surga. Karena dengan sayang Allah dimasuknya awak ke surga.
Kalau kadi panggaan amal wa kadang-kadang Rasul tidak cukup. Banyak kurang-kurangnya dari ibadah awak. Mangko bersandarlah kepada Allah, memohon kepada Allah. Lalu kemudian dan Rasulnya Allah. Kalau Nabi Muhammad, beliau diberikan semacam keutamaan dan kemuliaan dengan memberikan syafaat. Tak ada makhluk yang akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Kelebihan awak umat Nabi Muhammad itu, awak umat yang terakhir, tetapi adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga. Alun dibuka pintu surga itu, lain kalau alun masuk umat Nabi Muhammad, masuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kok kelebihan umat Nabi Muhammad? Itu kalah kita bahas sebelumnya, para sayang dari Nabi Adam. Semacam Allah dan Nabi Adam itu sebagai manusia yang pertama pernah melakukan satu kesalahan. Ternyata umat Nabi Muhammad umat yang terbaik. Para sayang dan Nabi Adam cie kesalahannya dapat balasan langsung. Balasan langsung dia gara-gara memakan buah khuldi, terus lapih pakaiannya di surga. Yo dek karena bukan dek gara-gara perempuan saja, tetapi inyolah melakukan, berarti bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau dicari pakar ngomong iblis syaitan kuat. Iblis syaitan ko nyoma jua-jua agamu, nyoma mengaku sebagai penasehat, mengatasnamakan nama Tuhan. Nah, kalau iblis ko beda aja manusia, iblis ko nyo tahu nyo salah, tapi nyo nak pernah mempersekutukan Allah. Dan iblis ko kelemahannya nyo ndak mau bertobat. Kalau kita umat manusia, li sadar awak manusia, tahu awak ada salah. Ini yang moyang awak nyo akui nyo pernah bersalah. Maka disebut di dalam hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap cucu Nabi Adam ko pernah melakukan kesalahan. Aduh awak mengerjakan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Adalah sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat, yang mau menyesali kesalahan dan berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu loh. Maka dikatakan lebih baik orang yang pernah bersalah mengakuinya bersalah dan maunya berubah dari kesalahan dan bertaubat kepada Allah. Lebih baik inyo dibandingkan orang yang merasa soleh dan merasa tidak pernah salah. Ada nak orang nama Rasulnya nak pernah bersalah? Kalau ada nantakatu lebih jelek dari orang yang pernah bersalah dan mau bertaubat dari kesalahannya. Jadi umat Nabi Muhammad kalau nyo pernah bersalah, mau nyo berubah, maka inyo menjadi lebih baik daripada orang nyo soalan mabasai, so ahli ibadah dan merasa tidak pernah bersalah. Nah, kalau itu dengan kecintaan awak kepada Rasul, Rasul pun akan memberikan syafaat kepada awak. Diberikan syafaat oleh Rasulullah. Nan syafaat ko tadilah manukuak nama nan kurang, manambah nendak cukup. Jadi timbangan awak, timbangan amal ibadat awak, rasanya memang tidak tercukupi rasanya untuk bisa awak menembus, untuk bisa berada di dalam surga Allah. Tetapi kalau awak cinta kepada Rasulullah, patuh awak terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul,
Rasul akan berikan syafaat. Orang yang selalu membacakan salawat kepada beliau akan diberikan syafaat. Jadi kalau timbangan kebaikan awak nan kurang-kurang, itulah ditukuat dengan syafaat itu tadi. Itu nan akan menolong awak, Allah dan Rasul Allah. Walladzina amanu, dan ikutlah menolong awak celek orang yang beriman. Orang beriman mengajarkan kawak tentang arti tauhid. Itu iman itu tadi. Berteman dengan orang beriman menguatkan iman. Tapi kalau berteman dengan orang yang melemahkan iman awak, berarti bukan teman yang menyelamatkan. Berarti itu teman yang menggolongkan, teman yang menjerumuskan, teman yang menghancurkan. Jadi orang beriman bergaul dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang yang soleh, setidaknya terbentuk lo kebiasaan baik. Kebiasaan baik, anaknya karajuan, kok dia mengecek nane lelo, tu kecewa lelo. Kebacawan orang tukang carui itu uci carui lah deh. No kini banyaknya nang viral kok dibuat anak kene pandai lo cari carui. Aduh lo di Facebook, di TikTok tuh dibuat lo anak kene yang lo lincah lah mengecek. Anak cari-cari pungkang baso piaman kok ha. Terkenal lo tuh kalau ada orang Facebook mah tahu dia baso piaman dia nak tahu dia dah. Muka aman dia dari Facebook tuh. Jadi makanya dikatakan sesungguhnya wali kamu atau yang memberikan pertolongan kepadamu, yang menolongmu adalah Allah dan Rasulnya Allah dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu yang yuqimunas shalah. Mereka juga mendirikan sholat. Jadi kalau orang nalai bagawa orang nam sholat, berarti orang nam sholat kok punya kebiasaan bersih, punya kebersihan disiplin, terbentuk pribadinya karena memang selalu ingat kepada Allah. Kalau orang yang sholat konyo akan terhindar dari galau. Orang yang sholat konyo terhindar dari keluh kesah. Itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij itu dikatakan, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Mengaluh dia tadi. Resah dia tadi. Tak cukup dia tadi. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau nampak musibah, dapat kesusahan, dapat kesulitan, manusia konyo galau, risau, heboh, kajang, stres, ribui, panik. Itu Allah menyebutkan kecenderungan manusia tagatu. Contoh preso-preso diri awak, di kanak-kanak diri awak. Kalau ada masalahnya stres, nyo panik, ibu putus asa, namo lalu lai makan namo lama lai. Lalu indak do bakaruah dalai. Makan indak batambuah dalai. Kajamban indak lasuah dalai. Karena nyo rusuh ya. Rusuh, panik, heboh, stres. Itu gambaran potret manusia. Padahal Ali bin Abi Thalib menyebutkan juga manusia yang celaka itu adalah manusia yang galau ketika ditimpa musibah. Wayoi nabi akar lain, sehingga panik, lupa dengan nikmat-nikmat yang lain. Wa idza massaul khairu manu'a. Ketika manusia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kepuasan, manu'a, manusia itu menjadi kikir,
menjadi sombong, menjadi ongeh, lupa diri. Nah itu ketika sadang dia teh lupa di bawah. Sadang di bawah, pakia ini ba amang ko awak je tak kakoko. Saja dulu iko je nanti jadi kawa. Tapi ketika dia teh lupa nak kenal di bawah. Ongeh, kikir, sombong dan lain. Illal musallin kata Allah, kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat itu terhindar dari sifat galau, risau. Ketika ada masalah, terhindar dari sifat sombong, kikir. Ketika mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Yang sholatnya yang bagaimana? Alladzina hum ala sholatim daimun. Mereka yang nilai sholatnya itu berkekalan. Berkekalan dalam arti bahwa tetap hidup sholatnya itu. Tetap berdiri sholat itu di dalam dirinya. Nah, itulah mereka orang yang beriman yang akan bisa membantu awak itu. Bakawan orang ahli ibadah. Bakawan dengan orang yang beriman kepada Allah. Insya Allah membuat awak rendah hati. Kamu manusia awak rendah hati. Kepada Allah kita merendahkan diri. Lalu kemudian wa yu'tuna zakah, dan mereka menunaikan zakat, mengeluarkan kewajibannya sebagai orang beriman. Ada hak orang yang tertumpang di dalam harta mereka. Kalau zakatku adalah sebuah kewajiban. Kalau infak sedekah itu adalah nilai plus tambahannya itu. Kalau zakat ditentukan kadare bara jumlahnya, ditentukan bara batasan kepemilikan hartawan, ditentukan batasan waktu. Tapi kalau sedekah, bara jo kadare mau bersedekah awak terserah. Bara aja deh, mau bansai, mau pun kayu, boleh bersedekah bebas. Tapi kalau zakat, ada ketentuannya. Tidak ada kewajiban bagi orang fakir dan miskin berzakat dah. Itunya menerima. Tapi bagi orang yang mau berinfak bersedekah, mau gaji 10 juta sebulan, mau dapat dia penghasilan 50.000 sebulan, nan berinfak sedekah tak ada batasan. Tidak ada batasan kepemilikan, besaran kepemilikan harta. Tidak dulu ketentuan kadar baranan di infak sedekahkan. Jadi kalau sedekah itu makro itu dalam artian lebih luas. Kalau zakat itu sendiri disebut dengan sedekah wajib. Sedekah wajib. Nah, dengan lo sedekah wajib kalau namanya zakat. Tapi kalau yang infak artinya adalah itu namanya sedekah sunat. Sedekah sunat dalam artian bahwa tidak ada ketentuan bara besarannya. Jadi infak kau sendiri dari artian menanamkan nilai manfaat, memberikan kemanfaatan harta wak. Jadi kalau berzakat itu posisinya menjadi sebuah kewajiban. Kalau infak itu adalah sunnah awak. Tetapi bisa dikatakan juga bahwa selalu saja dikaitkan antara sholat itu dengan infak. Jadi yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dari mereka menunaikan sholat, sebahagian dari harta mereka menginfakkan. Menginfakkan itu adalah ada sifat berbagi. Sifat berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Nah, kalau di situ memang disebutkan yuqimuna sholah wa yu'tuna zakah. Kalau penyebutan kata-kata zakat itu ada di 33 kali yang disertakan dengan pembacaan sholat. Tetapi memang para ulama banyak juga memberikan penafsiran
Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum. Hai orang-orang beriman, anfiqu itu infakkanlah dari apa yang kamu usahakan dengan makna zakat juga. Ada dimaknakan makna zakat. Artinya Bang, ada dalam suatu riwayat dikatakan zakat itu disebutkan dengan kata-kata sedekah. Contoh, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Untuk asnaf salapane di dalam surat At-Taubah itu dikatakan ana sesungguhnya sedekah itu bagi fakir dan miskin dan segala macamnya asnaf salapan. Makna sedekah di situ adalah zakat. Penerima zakat itu adalah ini. Berarti maksud dari sedekah dan disiku adalah sedekah bermakna sedekah wajib, yaitunya zakat. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah, infakkanlah, atau infakkanlah berarti iko bermakna zakat. Iko adalah nafkah, infak bermakna zakat. Jadi kalau infak itu sendiri ada dimaknai seperti nafkah. Asal katanya nafkah. Nafkah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain, termasuklah kepada istri sendiri. Akan kewajiban dari suami kepada istri namanya adalah nafkah. Sedekah jariyah itu pemberian nawa yang bersifat sunat dan itu mengalir pahala. Jadi kalau disebutkan dalam hadis, manusia ketika meninggal terputus semua amalnya, kecuali tidak terputus itu adalah nilainya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu disiko maknanya adalah sedekah yang bersifat umum. Contohnya awak bersedekah lapiak sembahyang, awak sedekahan, lalu kemudian itu pahalanya akan mengalir tarikh walaupun awak lah meninggal dunia dan pahalanya tarikh mengalir. Nah, ada putu-putu itu sepanjang lagi dimanfaatkan, sepanjang lagi dipakai itu akan mengalir. Jadi ada ampe konsep filantropi dalam Islam tuh. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan ada wakaf. Tapi kajian yang mendalam dua, ada zakat dan ada wakaf. Kalau zakat itu harus diumumkan. Bara PTE, bara kewajiban zakat ini diumumkan tuh. Tapi kalau nan sedekah disembunyikan. Awak magian sedekah tuh tangan suwuk magiah, tangan kida tak tahu dong. Tapi kalau nan zakat kau bajale-jale, bahkan bersubuh matahari bagalanggang motorong banyak. Sabok akan diaudit tuh bara kepemilikan harta awak, bara mihawa dan bara kadar zakat awak di situ. Itu dibilang kepada semua orang yang bisa zakat itu. Buat kita niatkan itu adalah zakat awal. Misal itu, misalnya ini karena dapat uang segini enggak kan? Nah, maksud diumumkan itu pengelola itu akan menghitung kalau takak sekian menyapiti ibu, sekian zakat perdagangan pedagang modal berarti zakat bapak ibu sekian. Maksud itu terbukanya seperti itu. Oh, di soralah kau orang piti awak kau dirampok lo, dorang. Ayo, lo orang bego. Jadi artinya adalah bedanya zakat dengan infak sedekah itu tadi. Kalau infak sedekah kau nak perlu disabui benar. Tapi kalau zakat awak itu perlu dilaporkan. Nah, ini zakat dan kemudian bara besaran zakat awak sendiri perlu dicatatkan. Nah, jadi supaya tahu. Kalau wakaf,
namanya pelepasan harta yang dikelola oleh nazir wakaf dan lawak serahkan untuk dimanfaatkan untuk kemanfaatan publik bersama. Jadi anak wakafkan itu akan bisa dimanfaatkan. Nah, jadi yang kamu menolong itu orang adalah Allah yang menolong, kemudian orang Rasulnya Allah dan orang beriman, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, wahum raki'un, mereka khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya itu, termasuk juga sholat sunat. Lalu kemudian wa may yatawallallaha di ayat 56 siapa yang mewalikan Allah, artinya yang menjadikan Allah sebagai penolongnya dan Rasulnya Allah dan orang-orang yang beriman, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Maka sesungguhnya orang yang penggerak penolong agama Allah, maka dia akan menjadi sukses, maka dia akan menjadi menang, maka dia kalau dalam perang itu hanya akan bisa menaklukkan dan memenangkan di dalam peperangan tersebut. Itu orang yang menjadikan Allah sebagai penolongnya dan Rasulnya Allah dan orang-orang yang beriman. Tentu harapannya awak mantapkan di dalam kaji awak, di dalam paham awak, bahwasanya Allah yang memberikan pertolongan kepada awak. Ketika ada nikmat dan awak terima, langsung tumbuh rasa syukur di awak bahwa itu adalah pemberian Allah ke awak. Mungkin melalui orang lain, melalui keluarga, melalui teman dan yang lain-lain. Tetapi yakin awak bahwa semuanya adalah datangnya dari Allah dan awak memohon pertolongan pun kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur atas segala pemberian yang Allah berikan kawa. Ana wak terima kini, nanado dia waktu wak syukuri. Tapi kalau bandiang-bandiang lo anak terima diorang, akhirnya nak bersyukur wado. Dia sianu itu pede wak ko nya mau kupe jo sudah agak. Makanya itulah diajarkan kepada kita umat Islam untuk terus mensyukuri atas semua yang Allah berikan kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.